semuanya, tos. Tos sekolah menengah pertama, sudah. Siapa yang siap membuat heboh? Aku tahu aku siap. Menumbuhkan kumis manis ini selama musim panas, jadi aku hebat. Oke, A, itu tidak bisa disebut kumis. Dan B, kenapa tidak kau akui kau gugup seperti kami semua? Teman, tidak ada yang perlu dicemaskan. Terutama karena kita semua di kelas Ibu Salter. Kata Lin, dia hebat. Tapi Lincoln, kita kan dimakan hidup-hidup. Kita bukan orang penting lagi. Semuanya tenang saja. Begini ya. Selama kita semua bersama, kita akan baik-baik saja. Ini dia SMP. Kita buat jadi muda. Tapi kita... Tidak keren. Dan perutku mulai mual. Aku tak yakin bisa maju. Tarik napas dan tenanglah. Strategi kita harus kuat. Ya bisa, kita lalui semua bersama. Ya bisa, kita pasti bisa. Kita tim, pasukan, teman terbaik selamanya. Ku jaga kau, ku tahu kau pun sama. Percaya kita bisa. Merasa bahaya, didorong dalam lemari. Kelasku di mana? Uangku ditelan mesin. Aku rindu hari pizza. Spaghetti misterius kita coba. Kita kuasai lorong ini. Percaya kita bisa. Kita bisa. Percaya kita bisa. Kita bisa. Percaya kita bisa. Hai semua, nama Ibu-Ibu Salter. Oke, jadi begini. Ada bar jus di belakang, ambil sendiri. Juga kartu bertuliskan nama kalian di atas meja bertema Rip Hardcore. Ibu suka pertunjukannya dan dia adalah teman pribadi Ibu. Keren. Lihat, sudah kubilang tidak ada yang perlu dicemaskan. Ibu Salter, aku tidak menemukan mejaku. Namaku Lincoln Loud. Oh, oke. Ini dia. Sepertinya kau ada di kelas Pak Bolhofner. Tidak, itu tidak mungkin. Aku sudah minta masuk kelas ini. Demi cinta kue spons, kau sudah serahkan formulirnya. Katakan. Sudah, lihat saja ada tandanya. Ini bukan tanda, ini noda Flippy. Ibu Salter, bisa dia tetap di sini? Maksudku, dia sudah di sini. Kumohon. Ya, kami harus bersama-sama. Ya, kami sudah menyanyikan lagu keren tentang itu. Oh, maafkan Ibu anak-anak, tapi kelas penuh. Lincoln terpaksa masuk ke kelas Pak Bolhofner. Di mana itu? Di gubuk. Ini jus untuk perjalanan. Jalannya sangat jauh. Bagaimana cara mengajak 2 orang lagi untuk besok? Aku tahu satu orang yang bisa diajak. Sid, aku punya berita bagus untukmu. Perban yang masuk ke adonan kentang di kantin sudah ditemukan. Bukan. Bagaimana kalau kau bergabung bersama regu seluncur pertama di sekolah ini? Tapi aku tidak bisa main papan luncur. Kau lupa? Tunjukkan kemampuanmu. Benarkah? Seingatku kau pandai bermain itu, tapi aku bisa mengajarkanmu. Kau pasti bisa jadi peseluncur yang hebat. Sebaiknya aku membawa makan siangku karena aku akan berlatih berseluncur. Bah, aku menemukannya. Apa yang aku menangkap? Apa aku sudah hebat? Sedikit lagi. Sekarang coba dengan papan luncurnya. Seimbangkan satu kaki di atas papan sambil sentakan kaki yang satu. Iya, kau lihat? Kau memang pandai. Bagaimana kalau lebih cepat lagi? Ya, kecepatan ini sudah cukup. Lumayan, selamat datang di regu kami. Tunggu, aku punya satu syarat. Apa aku boleh menjadi maskot regu ini? Sebaiknya maskot kita hot dog. Wah, pintar sepemikiran. Sekarang kita butuh satu peseluncur lagi. Kita bisa membuka audisi. Itu bagus. Aku akan menyusul. Saus tomat atau mustard? Keduanya. Ujian masuk regu papan luncur, dapatkan taco gratis. Wow, tolong antri satu persatu.
Sebaiknya kalian membuat regu taco. Ini enak sekali. Kasih itu buatan abuelaku. Sekarang siapa yang ingin mencoba masuk regu papan luncur? Hah? Hei semua, apa aku terlambat? Iya, takonya sudah habis, Lard. Oh, baiklah. Aku masih bisa ikut audisi? Kau ingin menjadi anggota regu kami? Iya, aku peseluncur yang mahir. Kau hebat, kau diterima. Teman-teman, kita berhasil. Kita sudah punya seragam, perlengkapan, dan anggota ke-6 kita. Hanya ada satu gerakan yang tidak aku bisa. Gerakan apa? Berhenti! Pelatih Crawford, perkenalkan regu papan luncur Akademi Chavez yang baru. Dan maskot barumu yang lezat. Oh, Selalu saat aku sedang menikmati kopi. Kami sudah memenuhi semua syaratmu. Kami sudah punya pemain, peralatan, dan seragam. Ya, tentu saja. Tapi aku lupa mengatakan satu hal. Buku peraturan menyebutkan kalau kalian harus memenangi satu pertandingan kualifikasi untuk jadi regu resmi. Aku akan menyiapkan pertandingan setelah sekolah. Ini alamatnya jika menang regu kalian terbentuk. Jika tidak, pilih olahraga lain dan pergilah dari sini. Tidak masuk akal. Kita kan belum siap. Kita bahkan belum pernah latihan. Ayolah teman-teman, kita sudah sejauh ini. Dan kita masih bisa menang. Kita hanya perlu melakukan keahlian kita, yaitu berseluncur dengan hati. Dia benar. aku sudah tahu caranya melaju lebih cepat dengan sentakan hotdogku. Itu baru makanan. Cepat, saji. Benar bukan? Kita akan pulang dalam 3, 2, 1. Sid, di mana semua orang? Kabar buruk, Samir dan Niki dihukum mencuci piring karena mencoret-coret foto kepala sekolah. Konyol sekali. Mereka bersumpah tidak melakukannya. Mereka tidak boleh pergi sebelum semua piring di kantin bersih. Oh tidak, bagaimana dengan Casey dan Lard? Mereka diskors karena membuang permen karet di meja saat pelajaran Ibu Galliano. Tapi mereka tidak melakukannya. Ini tidak mungkin terjadi. Pertandingannya sebentar lagi. Kau harus bantu Samir dan Niki di kantin. Aku akan mengeluarkan Lard dan Casey dari skornya. Mengerti? Ronnie Ann, kau merusak fotonya. Oh, mataku juga sedang tertutup. Tolong bebaskan Lard dan Casey dari skor. Lihat mereka. Mereka tidak bersalah. Kami difitnah. Iya. Maaf, Nak. Ibu tidak bisa bantu. Oh, lagi-lagi. Bagaimana kalau mereka bersihkan permen karetnya? Aku tidak tahu. Aku bisa memberi tips melakukan swap foto. Baiklah. Mulai dari yang mendasar. Pertama, gaya bebek. Lalu sekarang kita coba efeknya. Efeknya? Oh, aku terlihat lucu seperti anak anjing. Terakhir, tongkat ini bisa memberikan sudut yang sempurna. Ini, aku membuatnya dari peralatan sekolah. Oh, ibu terlihat anggun. Kau berhasil, Galliano. Kalian boleh pergi. Itu di luar perkiraan, tapi kita masih bisa sampai kalau kita bergegas. Kita butuh hotdog lagi. Bukankah seharusnya kita ke suatu tempat? Kita sampai,
masih ada 2 menit lagi. Di mana regu lawannya? Rambutku! Tunggu dulu. Ini selain perawatan rambut. Oh, sekarang aku mengerti. Tapi tunggu dulu, biar ku periksa alamatnya. Hah, pelatih Crawford membohongi kita. Hei, pelatih Crawford! Kau memberi kami alamat palsu. Aku yakin kaulah yang telah merusak foto kepala sekolah. Dan menempelkan permen karet di bawah meja. Dan tidak meluluskan ujian matematikaku. Oh, kau benar. Itu salahku. Itu pasti bukan buku peraturan. Sudah kuduga, ini buku teka-teki silang. Dan semua menjawabnya salah. Aku tahu apa artinya ini. Kau tidak ingin mengizinkan kami membentuk regu baru. Kalian benar. Aku tidak percaya, Lati. Tunggu, aku belum selesai. Aku tidak ingin kalian membentuk regu, karena aku pikir pemain papan luncur adalah anak nakal. Tapi yang kalian lakukan hari ini membuktikan aku keliru. Kalian punya hati dan keberanian, dan juga punya hot dog, makanan kesukaanku. Hehe, kalian boleh membuat regu. Tapi kami tidak akan pergi sebelum regu kami dibentuk. Dia baru saja bilang boleh. Benarkah? Iya. Cara bermain yang bagus, anak-anak. Kopinya juga enak. Tolong ajarkan anak ini untuk berhenti. Iya, tolong. Hai Clyde, apakah perlu rekan? Tidak, terima kasih. Ini khusus aku dan Lincoln. Oh, hai Lincoln. Kita mulai, kawan. Kau merusak istana pasir kami. Lincoln, awasi si kembar. Aku harus ke kamar mandi. Bagus, roti isi panjang. Maaf, Lin. Ini khusus aku dan Clyde. Terima kasih, Dick. Permisi, Bu. Bisakah kau memotret aku dan teman baikku? Biasanya aku menolaknya, tapi karena teman baikmu itu batu, aku sedikit kasihan padamu. Bagaimana caranya? Maaf, Clyde. Aku tidak mengerti. Bisa lebih cepat. Temanku ini sedikit lebih berat. Baik, aku menemukan 3 hasil untuk berat. Lincoln batu! Baiklah, ini dia. Hah. Maaf soal temanmu, tapi sepotong kayu usang di sana terlihat kesepian. Lincoln kayu hanyut! Rasakan ini ya, Lincoln kotak pizza. Siapkan dirimu, Clyde. Hahaha. Lincoln jawab, separuh daftarku selesai. Dan juga pizzanya. Bagus, separuh daftarku selesai juga. Kita bertemu di lokasi yang direncanakan. Hei, ini dia. Aku tahu rasanya membutuhkan teman. Senang bertemu denganmu. Hari yang hebat kan, Clyde? Begitu luar biasa. Dan seru. Kecuali saat kita muntah. Dan berubah menjadi jingga. Dan Lin bersendawa di wajahku. Dan aku terjatuh ke danau. Jangan lupakan Piti. Lebih baik aku melupakannya. Setelah dipikirkan, hari ini terasa Itu tidak seru. ataupun luar biasa. Kenapa bisa seperti ini? Kurasa kita terobsesi menyelesaikan daftar itu sampai kita tidak punya waktu menikmatinya. Kau benar. Dan kini liburan musim semi berakhir. Kita gagal. Belajar mengemudi, payah. Ini buruk sekali. Ban mobilku kempis. Banyak kempis. Bagaimana kita bisa tiba di rumah sebelum lampu jalanan nyala? Lihat. Pegangan anak-anak, aku akan segera masuk jalanku. Di sini saja, terima kasih.
Peregangan itu sungguh berguna. Apa hanya aku atau tiba di rumah? Terasa seru? Ya, bagian yang paling menyenangkan hari ini bahkan tidak ada dalam daftar. Hah, Kurasa liburan musim semi kita tidak gagal. Clinton McCloud. Jadi, apa rencana liburan musim panas? Tidak membuat rencana. Luar biasa. Seru. Oh, jemputanku datang. Sampai jumpa besok, kawan. Hehe, burung cantik. Aduh. Mungkin itu kegiatan khusus dia dan Clyde lagi. Aduh. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Lana telah merusak pesta kami ini. Dia benar-benar berpikir setumpuk daun bisa digunakan untuk toilet dan tisu toilet. Apa yang harus kulakukan, Tuan Sprinkles? Kau benar. Kita harus mengambil tindakan yang lebih drastis. Ada ide? Iya. Saatnya untuk menelpon. Lola Laut, kau gadis yang pintar. Ini dia, hari ini. Aku tidak percaya ini ulang tahun ke-7 kita. Aku masih merasa usia 6,5 tahun. Dengar, terima kasih mengizinkanku merencanakan pestanya. Aku tahu tidak mudah untuk menyerah, tapi anehnya kau mau melakukannya. Iya, kau membuatnya menjadi sangat mudah. Sampai jumpa di Taman Tall Timbers. Apa, Duncan? Ini waktunya pesta. Hei, berhenti! Cepat pergi! Semua, kembali! Ada apa, Lana? Para tukang sampah membuang dekorasi sampahku. Apa? Bagaimana mungkin mereka tidak memahami visimu itu? Tidak apa-apa. Setidaknya banteng itu akan segera datang. Halo? Hei bocah laut kotor, ini Flip. Aku tidak bisa datang ke pesta. Semua banku kempes dan tidak ada cadangan. Oh, dengarlah. Aku harus segera pergi. Roy menemukan sandwich pastramiku. Oh, kurasa tidak akan ada banteng juga. Semua ban mobil Flip kempes. Apa kau bercanda? Itu benar-benar malang. Oh, lihat para tamu mulai berdatangan. Ya, sebaiknya aku menyambut semuanya. Aku akan coba memasang wajah bahagia. Hai! Ya ampun, apa lagi? Halo? Aku tidak bisa bawa kue hari ini. Ada yang memberitahu inspektur kesehatan tentang semua kotoran dan serangga di toko roti. Dan sekarang aku harus membersihkan seluruh tempat. Lalu aku bilang, kau sebut itu sifon lemon? Aku rasa itu bukan. Lana, kakak tidak ikut pesta kita? Pesta ini secara resmi hancur. Tanpa banteng, tanpa kue, tanpa dekorasi. Aku juga merasa sedih. Lola, kau harus membantuku. Ada yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan pesta ulang tahun kita? Aku mungkin bisa mengatur sesuatu. Wow, aku tidak percaya kau bisa mengurusnya secepat ini. Iya, ini tidak akan sebagus pesta mengagumkan yang kau rencanakan, tapi seharusnya ini cukup. Hei Lola, kuharap kau tidak keberatan aku kembali makan kue. Tunggu, kau kenal tukang sampah yang sudah membuang dekorasiku? Aku rasa hampir, maksudku. Hei, lot mewah. Perhatikan di mana kau meninggalkan benda ini. Itu meletuskan banku dan aku menagihmu. Oh, taplak meja Paris. Lola, kenapa tiaramu ada di bawah ban motor Flip? Iya. Ini Aku juga bukan pernah kok tiara ke sana. aku. Iya, Semua orang aku bersama memakainya keluargaku waktu itu. sekarang. Sudahlah, aku tidak percaya. Kau berbohong selama ini. Truk sampah, kue, banteng. Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Kau hanya ingin pesta seperti yang kau mau. Itu tidak adil, Lola. Ini giliranku. Aku sudah mengambil hadiah dari Bibi Ruth. Selamat menikmati pestamu. Ayo semuanya, kita pergi. Oke anak-anak, waktunya meniup lilin. Di mana kakakmu? Aku menghancurkan pesta kami dan membuatnya pergi. Aku harus perbaiki ini. Tolong ulur waktunya, oke? Dan kau bilang aku tidak butuh ini?
warna kotoran sekarang juga. Ayo, Roy, gerakan bokong bantengmu. Ya, setidaknya ada makanan busuk di sini. Souvenir pesta. Di sini kosong, terutama kalau kau, Lola. Lana, buka. Aku tahu ini kaleng sedih kakak. Pergilah. Aku hanya ingin meminta maaf. Ini seharusnya pestamu. Itu kesempatanmu bersinar. Kau sudah jahat padaku, Lols. Aku tahu, tapi aku punya kejutan besar yang mungkin bisa menutupi semua hal buruk yang kulakukan. Kami mendengar. Wow! Wow! Ini perbuatanmu? Iya, bauku akan seperti hewan ternak minggu ini. Tapi kurasa itu sepadan. Terima kasih, Lola, untuk pesta terbaik dan paling jorok ini. Iya, sama-sama. Sekarang tiup lilin kita. Selamat ulang tahun, Lance. Selamat ulang tahun, Lols. Dapat, tunggu. Satu lagi untuk jaga-jaga. Aku tidak percaya kau juga mendapatkan lilin yang bisa meledak. Tunggu, apa? Kita akan mulai dalam 5, 4, 3, 2. Selamat pagi SMP Royal Woods. Saya Lincoln Loud. Dan saya Clyde McBride dan Kanguru. Ini beritamu. Berita terbaru, hari ini hari ulang tahun Pak Bolhofner. Ada reporter Stella Zhou langsung dari lokasi. Ya, benar, Clyde. Saya bersama pria yang berulang tahun. Bapak B, bagaimana rasanya menginjak usia 62 tahun? Saya 34 tahun. Sekarang Rusty Spox dengan berita olahraga. Rusty, mulai. Saya di sini bersama kapten tim sepak bola, Lin Loud. Rusty, kami masih berlatih di sini. Lin, tunggu. Bagaimana perasaanmu tentang pertandingan melawan Hazel Taki? Lebih mirip Hazel lagi jika mereka mencetak gol. Diamlah, aku harus latihan. Berita olahraga hari ini. Lincoln dan Clyde kembali ke... Bermain bersama Linlot tentu saja itu bukan tujuan saya. Ayo kembali dengan Stella yang belajar cara memasak kacang pedas kantin yang terkenal. Saya bersama Koki Pat. Dan bersama kami memasak masalah. Apa itu sepatu? Ya, itu berita untuk hari ini. Dari kami di Berita Aksi. Semoga harimu menyenangkan, Kanguru. Selesai. Bagaimana? Aku rasa berhasil. Yes. Aku tidak sabar mendengar pendapat mereka semua tentang episode pertamanya. Semua orang benci episode pertamamu. Maaf, ibu harus membatalkan acara itu. Apa? Tapi bagaimana mungkin? Berita aksi kalian tidak punya aksi ataupun berita. Tidak ada yang menganggapnya menarik kecuali Tuan Bolhofner yang menggugat sekolah. Ya, bagaimana kalau kita mengubahnya? Bagaimana kalau kita lupa menghasilkan cerita yang bagus untuk memikat orang? Baiklah, kalian punya waktu 24 jam. Oh, ini adalah beritanya. Kita menyelidiki diam-diam alien yang menyamar sebagai guru sekolah kita. Tidak bisa, Zack. Oke, kau akan menyesal saat Pak Guggenheimer memulai invasi. Aku kembali dengan camilan, tapi jangan marah. Popcorn terjual habis di mesin otomatis dan juga kantin. Itu aneh, karena seharusnya diisi ulang setiap pagi. Itu sangat aneh. Siapa yang mengambil semua popcorn sebelum orang lain mengambilnya? Teman-teman, ini bisa jadi berita untuk menyelamatkan acara kita. Baik, itu bagus. Itu truknya. Liam, ayo rekam. Ayo cepat. Beri jalan. Dapat. Dan ternyata baunya buruk. Bagus, Ras. Kau dapat sampah. Dan pelakunya berhasil lolos. Tidak apa-apa, kita masih punya rekaman ini. Ayo tunjukkan pada Bu Ramirez. Ini baru sebuah berita yang bagus. Tapi siapa pelakunya? Kami belum tahu. Kami hampir menangkapnya. Sekarang ibu harus melihat bagaimana hasilnya. Ibu berikan sisa minggu ini untuk memecahkannya. Iya, ibu bisa mengandalkan tim berita aksi. Pergilah. Itu supirnya, tepat waktu.
dari tadi kau di sana rupanya. Kami pikir kau ketiduran. Namanya kamuflase, Rusty. Hei semua, mana pelaku penjahat popcorn itu? Dia tidak muncul. Kita bicara saja dengan sopirnya. Tim berita aksi. Hah, Anda ingin mengatakan sesuatu tentang masalah popcorn? Kemarin Anda bertemu seseorang. Pada siapa Anda menjual popcorn sekolah? Apa yang kalian bicarakan? Ini hari pertamaku. Orang sebelumnya dipindahkan ke Indianapolis. Pasti penjahat popcorn mengaturnya. Dia pasti sadar. Tunggu, kenapa kau lari dari kami? Aku melihat semak aneh mendatangiku. Naluriku menyuruhku kabur. Sekarang kita harus apa? Kita harus memancing pelakunya agar keluar dari persembunyiannya. Aku punya rencana. Zack, kita butuh pelacakmu dan bumbu Clyde. Jika pelakunya suka popcorn, tidak mungkin dia akan bisa menolak jagung, parm, rosemary Clyde yang terkenal. Oke semua, kita gantian awasi pelacak. Santai saja, ini bisa lama. Popcornnya bergerak, saatnya beraksi. Ayo, cepat! Menuju dermaga. Dia akan kabur ke Kanada. Oh, tidak akan. Liam, kau akan merekam ini. Saatnya terkenal. Jangan khawatir, Ras. Aku dapatkan. Ya, tanpa cerita, aku rasa ini akhir bagi tim berita aksi. Teman-teman lihat. Ini tiket ferry dan stempel waktunya tadi malam. Pelakunya pasti di dalam gedung. Ayo kita cari dia. Tim berita aksi kembali beraksi. Benar kita bisa berpose nanti. Oh, lihat semua, jagung popcorn. Dan ada banyak sekali di sini. Oh, astaga. Dan kupikir hanya Mimau yang makannya berantakan. Pintunya terkunci. Minggir. Liam, pastikan kau merekam ini. Aduh. Jangan khawatir, Ras. Aku dapat. Dapat. Oke, ini saatnya. Kita lakukan. Tim berita aksi, kami masuk. Meryl, ibu yang telah mengambil semua popcorn di sekolah. Oh, maafkan ibu. Ibu hanya ingin tempat tenang menonton acara ibu. Dan tidak ada yang kedap suara seperti popcorn. Oh, jangan tayangkan ini anak-anak. Ibu bisa kehilangan pekerjaan. Kami tidak melakukan itu, walau itu berarti kami tidak memiliki cerita. Yang berarti kami tidak punya acara. Oh, kalian semua manis. Tunggu, ibu tahu cerita besar lain yang akan menyelamatkan acara kalian. Bertahun-tahun ini menjadi legenda, tapi tidak ada yang bisa menemukannya hingga sekarang. Berkat informasi anonim, tim berita aksi mengungkap ruang permainan rahasia sekolah. Ayo kita ke sana, ayo sana. Itu laporan kami hari ini. Ada permainan untuk dimainkan. Wah, aksi, ayo! Hebat! Ibu mencari ruangan ini selama bertahun-tahun. Kerja tim yang hebat. Kalian selamatkan acara kalian. Robot sarapan ini akan memasak semuanya. Telur, daging asap, roti, pancake. Bagaimana robotmu? Baik, akhirnya aku tahu bahwa bagian ini harus dipasang ke sini. Aduh. Aku punya ide, bantu aku dengan robot sarapan ini. Ya, akan kulakukan. Lagi pula, aku sudah lapar. Aku hampir selesai. Bisa sambung sensor matanya ke servo motor? Tentu saja. Baiklah, sudah siap. Baiklah, siapa yang siap untuk sarapan? Sarapan adalah makanan terpenting dalam sehari. Kita mulai dengan kentang goreng tumbuk. Kau yakin sambungannya tadi benar? Aku 80% yakin. Atau mungkin 60%. Coba matikan dulu agar aku bisa periksa. Saatnya sarapan. Saatnya sarapan. Saatnya sarapan. Saatnya sarapan. Saatnya sarapan. Saatnya sarapan. Saatnya
Saatnya sarapan, 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 saatnya sarapan. Apa semua marah padaku? Tidak, tapi mungkin robot tidak cocok untukmu. Tidak, aku pasti bisa. Bagaimana jika aku lihat dari sini dan tidak menyentuh robotnya? Atau kita bisa cari kegiatan lainnya. Tapi kau suka robot. Ya, tapi aku lebih suka kegiatan lain daripada kehilangan 10 jam bermain bersama. Oh, tentu saja. Jangan sampai kita kehilangan itu. Baiklah, banyak klub lain yang bisa kita coba. Tapi yang terpenting sekarang, kita harus segera kabur. Seni tembikar tampak seru. Aku akan buat mangkuk makan untuk Lalo. Aku akan menyukainya juga kalau aku tahu di mana letak tombol menyala. Kau harus injak pedal kakinya. Oh, baiklah. Maaf, Flirt. Tak apa. Mungkin klub ini tidak cocok untuk kita. Ini lebih baik dari seni tembikar. Ya, jauh lebih baik. Ayo coba klub lain. Resep hari ini adalah menyiapkan cumi-cumi. Yang pertama, pilih cumi-cumi. Ini besar sekali. Wow, wow, Tita Gurita. Aku tangkap. Oh. Aku rindu sekolah di rumah. Ya, kita sudah coba semua klub di sekolah. Bahkan klub miniatur kereta? Klubnya ditutup karena sepi peminat, Ayah. Apa? Perhatian semuanya, kereta ini tidak lagi melayani. Kondektur harus meninggalkan lokasi. Gujes-gujes tutut. Benar saja. Ayolah, lagi. Apa itu diizinkan? Oh iya, ini bukan pertama kalinya. Dengar, Sid, aku tahu kita ingin sekali ikut klub ekstrakurikuler bersama, tapi waktu kita menipis. Kita harus membuat pilihan besok. Aku tahu. Aku tidak mau mengatakannya, tapi mungkin kau harus kembali ke klub yang kau senangi, yaitu klub Lucha Libre. Maksudmu tanpa dirimu? Memangnya ada pilihan apa lagi? Ya, mungkin kau benar. Dan mungkin kau harus ikut ekskul yang membuatmu bahagia. Klub robot. Oh, kawan, apa kau menangis? Tidak, ini karena Tita Gurita. Tapi aku memang sedih. Aku tahu, aku juga. Baiklah, kawan-kawan. Saatnya tanding ulang. Oh, hei. Kukira kalian berhenti. Kau salah menduga jeruk kesayanganku. Di mana Roni N? Dia tidak di sini, tapi akan kupanggil Becky. Tolong aku. Tidak usah, aku harus pergi. Salam untuk Becky ya. Hei semuanya. Aku kembali lagi. Bahaya, musuh. Ibu sudah pulang. Apa maumu? Aku sedang mencari Sid. Dia tidak di sini. Kau ingat, kalian sudah berhenti. Maaf, kukira Sid datang kemari. Terima kasih. Tunggu, kau belum sarapan. Sid, Ya? aku ingin ikut klub pilihanmu. Aku tidak peduli klub apa, yang penting kita ikuti bersama. Aku juga. Ayo kita ikut klub robot. Aku akan berusaha lebih keras. Tidak, aku sudah siapkan topeng. Ayo ikut klub Lucha Libre. Tidak, ayo kita ke klub robot. Rotinya matang. Oh, wow. Apa kalian berdua mendirikan klub robot Lucha Libre? Tidak. Apa? Maksudku, iya. Benar, kami memang mendirikan klub robot Lucha Libre. Dan kami akan melakukannya bersama. Baiklah, Lord. Mulai pertandingannya. Baiklah, robot. Bertandinglah dengan jujur. Jangan memukul di bawah sabuk kipas. Woohoo! Ayo lakukan ini. Aku akan mengalahkanmu, Sid. Silahkan serang aku.
Boleh aku ikut klub ini? Ya, Tentu saja. Aku yakin Becky menang. aku tidak ingin bilang ini, tapi sebaiknya kau mulai mencari teman, Bobby. Apa? Aku punya teman. Abuelo, Carl. Oh iya, aku tidak punya teman. Itu mengejutkan. Sejak kita pindah ke sini, kau menghabiskan waktumu di toko dan bicara dengan Lori. Harusnya kau mencari sahabat. Hidupku jauh lebih baik setelah aku bertemu Sid. Ya ampun. Aku sedang mencari gula, tapi mendapatkan sesuatu yang lebih manis. Kau tahu, latihan tupai rokok bisa ditunda. Sid, aku harus mencari teman baru untuk Bobby. Sungguh? Yap, kami carikan teman seperti Sid untuk... Semoga beruntung. Aku ingin bertemu diriku yang lain. Jangan khawatir, Roko. Kita masih bisa melakukan ini. Bagus, angkat terus lututmu. Ini saatnya mencari teman, Bobby. Dan bisa jadi dia sudah tinggal di gedung kita, seperti Sid. Baiklah, ayo kita cari. Ayo, teman. Bobby, itu apartemen kita. Oh, benar, hanya pemanasan. Ku mencari sahabat. Hai, Nyonya Carnegie. Apa kau mau berjalan-jalan? Tepat waktunya. Teman bermain pingpongku tidak jadi kesini. Kau mau main? Oh, hai Bobby. Cepat sekali. Aku baru memesan di toko. Oh, tidak. Sebenarnya aku kesini untuk... Pesanannya hilang ya? Tidak apa-apa, aku akan mengulanginya. 1 bungkus keripik keju deterjen. Oh, jangan lupa kue kering dan cookiesnya. Sudah kau catat? Acaraku akan dimulai. Terima kasih, Bobby. Tapi... Hai Tuan Nakamura, aku baru saja membawa Lalo jalan-jalan dan menyadari kita bisa menjadi teman pembawa anjing. Aku bahkan membawa kantung kotoran lebih. Oh, aku dan Nelson pasti senang. Nelson, apa yang kau kunyah? Hah, camilan proteinku pasti terjatuh dari saku. Upsi. Apa mengandung kacang badam? Nelson tidak boleh makan badam, itu membuat cebong air. Coba kulihat, sekarang mengandung badam 50% lebih banyak. Oh, tidak. Sekarang saatnya keluar bangunan. Apa kau melihat ada calon sahabat? Hei, dia satu sekolah denganku. Devon, bukan? Aku duduk di sebelahmu di kelas biologi. Teman biologiku. Iya, aku tahu. Kau memuntahi bajuku minggu lalu. Maaf, aku sangat gugup jika aku sedang ujian. Biar aku tebus kesalahanku. Mungkin kita bisa... Maafkan aku. Oh, ini semua percuma saja. Mungkin takdirku tidak memiliki sahabat. Mungkin itu Mabel. Hey, Mabel. Pergi kau pencopet. Kau mencari barang baru. Tidak. Dasar kau penjahat kecil. Mabel, hentikan. Dia Bobby. Bobby, itu kau. Iya, sahabat. Oh, kebetulan sekali. Apa kau bisa menyimpan kacang mede yang dijual di toko untukku? Oh, maaf. Kami berhenti menjualnya. Apa kau bilang? Mungkin aku tidak bisa punya sahabat. Sebaiknya aku fokus pada pekerjaanku di toko saja. Berhenti, buah ini belum matang. Wow, kau dramatis. Bagaimana kau tahu itu sudah matang? Mudah. Dari bulu halusnya. Maaf, kekasihku menelpon dari New York. Hai Dory, kau mau kita pindah mengobrol? Aku sedang mengantar barang. Terima kasih. Sampai nanti sayang. Wow, aku juga punya kekasih yang jarak jauh. Dan kita juga punya waktu mengobrol. Dia bahkan punya nama yang sama, Lori. Wow, itu kebetulan yang luar biasa. Omong-omong, itu rambutmu hari ini bagus sekali. Kau pakai apa? Terima kasih, aku pakai hair muscle. Terima kasih, aku pakai hair muscle. Wow, kita punya banyak kesamaan. Ya, sampai jumpa. Bobby, kau yang cari-cari ternyata selama ini ada di depan matamu. Kau dan Par adalah teman belahan jiwa. Apa benar? Kau pikir begitu? 100 juta %. Kau harus menghubunginya. Aku punya nomor teleponnya jika sewaktu-waktu kita memerlukan buah dan dia pintar sekali. Nah, kenapa tidak? Sudah tersambung. Dia tidak menjawabnya. Oh, ini ke kotak suara. Kau menghubungi Pardo. Kau tahu apa yang harus dilakukan?
Hai, kotak suara par. Ini Bobby dari toko. Coba kau hubungi aku atau tidak perlu, apapun, terserah kau. Sampai nanti, sahabat. Maksudku hanya bercanda. Baik, dah. Oh tidak, itu buruk sekali. Kau belum menutupnya, itu masih terekam. Gawat, 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 gawat. Ku kirim pesan, akan kujelaskan semuanya. Maaf soal pesan suara yang aneh itu, aku hanya pikir kita bisa bermain bersama. Dia sedang membalasnya. Dia berhenti sekarang. Ini membuatku gugup. Oh, dia membalas. Ayo kita main, besok kau bisa. Ya! Bagus, itulah yang dinamakan gejolak emosi. Hei Par, piknik di kebun binatang adalah ide yang seru sekali. Benar bukan? Habis bagaimana? Aku suka hal yang seru. Kalau begitu, sebaiknya kau mencoba selai jeruk yang dibuatkan abuelaku. Itu bisa membuat lidahmu merasakan keseruan. Apa itu suara perutmu? Oh, ada yang lapar. Itu bukan suara perutmu. Kejutan! Kita makan siang bersama Cita. Luar biasa kan? Sekarang saatnya pembangkit selera. Itu seru sekali. Coba lihat, apakah jantungmu berdebar? Ya. Ayo kita ke kandang buaya. Mungkin lebih baik ke toko cenderamata atau ya duduk saja di dalam mobil. Kau bercanda? Aku senang punya teman yang bisa mengimbangi keberanianku. Coba lihat, aku menyiapkan jabat tangan khusus untuk kita. Jabat tangan? Pertama, kita benturkan. Lalu aku tumbuk. Lalu kau tumbuk. Kemudian kita putar. Dan yang terakhir, jentikan. Wow, kau mengarang ini untuk kita? Iya, kawan. Dan kau pasti akan suka petualangan yang sudah kusiapkan untuk minggu ini. Kehadiran sempurna sejak taman kanak-kanak, itu sangat hebat. Terima kasih, Lincoln. Tapi itu bukan berita besar. Apa kau bercanda? Kau anak pertama di sekolah kita yang mendapat penghargaan ini dalam 30 tahun. Kau benar. Ini berita besar. Harus kucatat di jurnal sekolahku. Mendapat penghargaan kehadiran sekolah hari ini. Perayaan yang hebat. Kau mencatat setiap hari? Ya, sejak taman kanak-kanak. Ini cara bagus untuk mengenang peristiwa penting. Seperti ini. 3 segera pulang untuk membersihkan penghapus papan. Menyenangkan sekali. Menukar kue kis ayah dengan sisa pizza milik Krusty, kesalahan besar. Tidak sengaja menabrak Molly di aula. Merasa bersalah sepanjang hari. Tidak ke sekolah hari ini. Lulus ulangan matematika. Tunggu, apa? Tidak ke sekolah hari ini. Tidak! Aku tidak percaya ini. Aku penipu. Aku harus mengembalikan ini. Clyde, jangan lakukan itu. Tapi aku tidak berhak menerima ini. Apa kau serius? Kau tidak masuk sekolah 1 hari demi 1000 hari? Itu tetap mengesankan, Clyde. Kehadiran sempurna, Lincoln. Menurutmu apa artinya? Kau benar, kawan. Kau mendapat dukunganku. Lakukan apa yang kau mau. Mengembalikan plakat menyebalkan. Tapi hal yang benar untuk dilakukan. Kepala sekolah Huggins, Bapak punya waktu? Bapak selalu ada waktu untuk murid berprestasi seperti kau. Tuan, kehadiran sempurna. Sebaiknya Bapak tidak memanggilku seperti itu. Jangan malu, nak. Bapak tahu betapa besar penghargaan ini. Kau tahu murid yang memenangkannya 30 tahun lalu? Tentu saja Bapak yang tampan ini. Sebenarnya aku, baru tahu bahwa aku, Bapak ingin kau menjadi administrator junior Bapak. Tanggung jawabnya cukup banyak. Kau akan mengibarkan bendera setiap hari, membantu Cheryl dengan pekerjaan administrasi, memilih menu makanan kantin, memantau monitor aula, dan membacakan pengumuman pagi. Pengumuman pagi? Ya, tentu saja tidak jika kau gagap seperti itu. Dan kalau semuanya berjalan dengan baik, mungkin McBride, mungkin. Mungkin suatu hari kau akan duduk di meja ini. Lincoln Loud Junior harap menghadap ke kantor kepala sekolah lagi. Jadi bagaimana pendapatmu? Aku mau, Pak. Mobil golf, tidak mungkin. Hanya ada satu keuntungan menjadi administrator junior. Baiklah, sampai nanti Tuan Administrator Junior. Wow, Clyde, administrator junior. Jadi kepala sekolah tidak mempermasalahkanku pernah bolos sekali. Sebenarnya aku tidak memberitahunya. Dia menawariku posisi ini. Aku akan menjadi kepala sekolah suatu hari nanti. Itu mimpiku yang tidak terduga.
Apa kau kecewa padaku karena aku tidak jujur? Tidak sama sekali, dan kau akan menjadi kepala sekolah yang hebat. Terima kasih kawan, aku tidak akan terlalu keras pada Lincoln Junior. Apa? Tambah sedikit oregano. Bagus sekali, ya. Terlihat bagus teman-teman. Baiklah, Norm baru saja membersihkan lantainya. Jadi berhati-hatilah semuanya. Semoga sukses sayang. Siaran langsung pada 3, 2. Selamat pagi Sekolah Royal Woods. Saya Administrator Junior Clyde McBride membacakan pengumuman hari ini. Karena adanya investigasi di seluruh negara bagian akan efek bubuk kapur, penghapus papan tulis dilarang dibersihkan sampai pengumuman selanjutnya. Ibu sangat senang kau di sini, Clyde. Lagi pula, ibu butuh bantuan untuk proyek baru. Digitalisasi seluruh dokumen murid. Dokumen murid? Apa itu termasuk catatan kehadiran? Sepertinya begitu, sayang. Lincoln, ada kode butterscotch. Cheryl melakukan digitalisasi catatan sekolah dan dia akan tahu catatan kehadiranmu tidak sempurna. Tepat sekali, tapi aku punya rencana. Aku ikut. Aku akan kembali ke sekolah untuk menghapus dokumenku setelah kepala sekolah dan Cheryl pulang. Aku ikut. Dan aku tahu ini terdengar beresiko. Aku mengerti kalau kau tidak mau terlibat. Aku ikut. Tapi akan sangat berarti jika... Tunggu, kau bilang kau mau ikut? 3 kali. Oh, kau yang terbaik, kawan. Wow, ini bisa menyita banyak waktu. Oke, ternyata ini selesai lebih cepat. Kita berhasil. Dan dengan menyimpan dokumenku, rahasia kecilku benar-benar aman. Phew, tidak akan ada yang tahu kalau aku berbohong mengenai kehadiranku yang sempurna. Berhasil. Kenapa Norm masih di sini? Menurutmu dia mendengar semua ucapanku? Mungkin tidak. Dia pasti dengar. Dinding aula ini bergema seperti Grand Canyon. Dia akan memberitahu kepala sekolah. Dia akan menginterogasiku dan aku akan hancur seperti kue. Itu yang akan terjadi. Hilang sudah mimpiku yang baru saja kutemukan. Baiklah, tenang dulu, Clyde. Kita harus memastikan Norm tidak memberitahukan siapapun. Dan aku tahu caranya. Toilet sudah bersih. Dan bagaimana denganmu? Sampah sabun dan jamur sudah hampir hilang. Tapi sepertinya baunya tidak akan hilang selamanya. Clyde, McBride, apa kalian membersihkannya? Iya, kami pikir kau butuh sedikit bantuan. Wow, aku sangat menghargainya. Aku tidak pernah membersihkan kamar mandi ini sejak banjir bandang di tahun 2012. Sekarang kau tidak perlu membersihkannya. Kau tahu pepatahnya, Norm? Aku membantumu, kau membantuku. Jadi kita impas, bukan? Aku membantumu, kau Kau tidak perlu mengatakan apapun. Kau sudah mengatakannya lewat matamu. Kita berhasil. Sekarang tidak akan ada yang tahu kalau aku berbohong tentang catatan kehadiranku. Menurutmu pelatih Pakoski mendengarku? Mungkin tidak. Dia pasti mendengarnya. Tempat ini menggema seperti Carnegie Hall. Clyde, menurutku. Kita harus pastikan pelatih tidak membocorkannya. Dan aku tahu caranya. Laut, McBride, apa yang kalian lakukan di bawah kapalku? Hanya membersihkan kerang-kerang untukmu, pelatih. Harus menjaga kapalmu dalam keadaan terbaik. Untuk apa kalian melakukannya? Ya, kau tahu pepatahnya, pelatih. Aku membantumu, kau membantuku. Menurutku kau kehabisan oksigen di bawah sana, McBride. Ibu, aku sudah membersihkan seluruh kerang dari kapal. Boleh aku menerima uang sakuku? Phew, hampir saja. Kalau pelatih mengatakan pada kepala sekolah aku berbohong tentang kehadiranku, tamat riwayatku. Apa Suster Patty mendengar ucapanku tentang catatan kehadiranku? Untuk apa kau bertanya pada aku? Dia pasti mendengarnya. Angin danau membisikkan suaraku yang merdu. Kita harus memastikan Suster Patty tidak membocorkannya. Dan aku tahu persis caranya. Baiklah, Pitty. Kau terlihat bersih. Jangan lupa lollipopmu. Hai, Suster Patty. Oh, apa yang sedang kalian lakukan di kantorku? Kami baru saja memeriksa semua murid TK untuk kutu rambut. Oh, baiklah. Aku merasa sedikit bingung. Benarkah? Menurutku ini cukup jelas. Aku membantumu, kau membantuku. Karena kita sudah sepakat, aku akan mengambil lollipop dan pergi dari sini. Ya, itu adalah masalah terakhir.
Sekarang tidak akan ada yang tahu bahwa aku... Ini bagian di mana kau membuat masalah, jadi aku akan menghentikanmu bicara. Wah, lihat ini, Tuan Kencan celana kaki. Ini hari mencuci, aku tidak temukan jeansku. Lalu bagaimana dengan kalian? Apa? Aku punya kupon untuk memutihkan gigiku. Dan aku memang selalu menggunakan parfum. Dan aku sudah lama ingin melepas kacamataku. Baiklah teman-teman, kita jujur saja. Kita semua menonton Kapal Impian semalam. Kita tahu Stella belum memutuskan siapa yang dia sukai dan kita semua berusaha untuk membuat terkesan. Kau tahu ya? Kau Oh, benar. astaga. Ya, ini terasa canggung. Tidak perlu canggung. Kali ini kita bisa bersikap dewasa. Iya, Ayo tentu. bersikap Aku dewasa. setuju. Terlalu terang. Ya. Girl Jordan, tukar pudingku dengan baksomu. Terima kasih. Apa? Kau bilang dia suka saus merah. Kau curang, kawan. Ini hanya bisa dicuci kering. Asal kalian tahu saja ya, aku keluar dari formasi ular. Aku keluar lebih dulu daripada kau. Aku hanya tidak memberitahumu. Formasi ular secara resmi sudah berakhir. Tidak masalah. Aku juga. Itu untuk baksonya. Itu untuk monsternya. Ini untuk membuatku buta. Rasakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kira kalian semua punya formasi ular. Itu sudah berakhir. Oh, sayang sekali. Menurutku sangat bagus ketika kalian semua saling menjaga. Dia benar. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan korbankan persahabatan kita demi seorang gadis? Aku tidak mau itu. Aku juga. Kalian teman-teman terbaikku. Aku jelas tidak mungkin bisa membuat teman baru saat ini. Aku tidak percaya kita membiarkan ini terjadi. Dan yang paling kacau, ini semua bukan salah kita. Ini salah Stella karena telah mengadu domba kita. Ya, benar sekali. Menurutku, kita serang dia sekarang. Formasi ular, teman-teman. Stella, kami perlu bicara denganmu. Oh, hai teman-teman, ada apa? Oh, aku rasa kau mengerti. Kami muak dengan permainanmu. Terima kasih Lincoln. Kau bilang apa? Jangan berlagak lugu ya. Kau hampir merusak persahabatan kami. Mengajak kami semua berkencan dan membuat kami berkompetisi untuk membuatmu terkesan. Membuatku terkesan? Apa yang kalian bicarakan? Tidak masalah, kami sudah muak. Salah satu dari kami tidak bisa jadi pacarmu. Jadi kau tidak mendapatkan siapapun dari kami. Apa? Maaf aku tertawa. Hanya saja, kalian semua sangat mengada-ada. Aku tidak mau punya pacar. Aku hanya mau menjadi teman. Dengan kalian semua. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya saja? Sebaiknya kalian ingat, setiap kali aku menghampiri kalian, kalian bersikap aneh. Jadi aku mencoba berkenalan dengan kalian satu persatu. Atau yang kalian sebut dengan kencan. Kau tahu, mungkin ini ide yang buruk. Sepertinya kalian tidak bisa berteman dengan perempuan. Aku akan main dengan rekan labku, Ibu Johnson. Oh kawan, kita mengacaukannya. Sayang sekali karena Stella sangat menyenangkan. Aku berharap dia bisa mengajariku bermain permainan cakar. Ya, dan aku harap dia membantuku memilihkan rambut palsu untuk Mimau. Dan dia akan jadi tambahan yang bagus untuk formasi ular kita. Dia bisa menjadi ekor. Mungkin kalau kita minta maaf padanya, dia akan memberi kita kesempatan lagi. Hai Stella, kami hanya ingin minta maaf atas sikap kami. Ya, kau benar. Hanya karena kau perempuan dan kami laki-laki, tidak berarti kau hanya ingin mencari pacar. Yang tidak kami ketahui tentang perempuan bisa memenuhi satu perpustakaan. Kami berharap kau memaafkan kami, karena kami sangat senang bermain denganmu sebagai teman. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, sampai bertemu lagi. Tunggu dulu. Lincoln, apa isi termos itu? Sup tomat buatan ayahku. Aku akan menukar salad buahku untuk itu. Setuju.
Hei, bagaimana kalau menukar kue berasmu dengan biskuit ini? Tentu saja. Apa kau mau menukar jusmu dengan camilan tuna? Maaf kawan, kalau itu aku tidak mau. Setelah makan siang, kita atur formasi ular yang baru. Aku sangat ingin tahu, apa kalian pernah mencoba formasi kala jengking? Formasi itu 22% lebih efektif. Kami mendengarkan. Kita sampai dan kita dapat tempat sempurna untuk nonton konser. Oh, tidak. Hei kalian, aku akan membagikan sampel gratis. Aku mau 2. Bagaimana kau bisa masuk? Sancho tamu BSP, burung yang sangat penting. Biar ku ambil. Terima kasih camilannya. Kami akan menonton band kesukaanmu. Bagus, mereka bisa menonton dan kita tidak. Pasti ada solusi untuk ini. Ronien, lihat. Kalau truknya bisa sedikit lebih ke kiri, kita bisa melihat panggungnya. Dan kita masih berada di area yang disediakan. Casey, apakah kita bisa memindahkan truknya sedikit saja? Bisa saja, tapi ini kan truk yang sangat besar. Bagaimana memindahkannya? Aku bisa membantu asal dibayar dengan kubat. Sepakat! Rezuko. Hei, apa yang kau lakukan dengan trukku? Mungkin tidak seburuk itu. Ayah baik-baik saja? Oh ya ampun, kaki ayah bermasalah. Kita harus membawa ayah ke tenda P3K. Rezuko akan membantu. Casey, kau bertanggung jawab atas truknya. Ke tenda P3K, teman besar. Rezuko. Kami minta maaf, Casey. Tidak apa-apa, kecelakaan bisa terjadi. Setidaknya kalian bisa menonton konser. Kalian tahu, aku bisa mengurus truknya dengan salah satu bantuan dari kalian. Dengan begitu kita bisa bergantian menonton konser. Sid, kau duluan. Aku tidak bisa menikmati pertunjukannya tanpamu. Aku juga. Tunggu, aku tahu. Robot sarapan. Robotmu bisa bekerja di truk denganku? Oh, dia luar biasa. Dan dia tidak perlu minta waktu ke toilet. Robot sarapan. Masuklah robot sarapan. Keahlian memasakmu dibutuhkan. Request bot melapor untuk bertugas. Wow, itu cepat sekali. Begitu cara kerjaku. Cepat. Hahaha. Ayo mulai memasak. Sekarang, untuk memprogram ulang dari pancake ke Cubano. Seharusnya itu saja. Mustard, daging, acar, keju. Tadinya aku ragu, tapi dia hebat. Kalau menurutmu masakanku enak, lihatlah tarian ini. Aku menyebutnya robot. Hahaha. Pergilah nonton konsernya, kami bisa mengurusnya. Terima kasih. 2 Cubano lagi. Nah, untunglah ada robot pengadu. Pergilah, napas burung. Aku sibuk. Hei Sancho, apa nama tumpukan logam yang tidak berguna? Robot sarapan. Oh, ya ampun. Kita sampai. Dan kita bersama. 12 is midnight. 12 is midnight. 12 is midnight. Tidak apa-apa kita tinggalkan Casey bersama robot sarapan. Dia profesional, tidak apa-apa. Mustard, daging, acar, keju. Mustard, daging. Hei, hamnya kurang untuk 1 Cubano. Proporsiku sudah diukur secara ilmiah. Jejalkan saja. Oh, akan kujejalkan. Hentikan. Baik, tambahkan hamnya. Tidak keren, otak baut. Kenapa rasanya kita bergerak cepat ke depan? Pakai sabuk pengaman. Yunquan lebih menawan saat bertemu langsung. Untuk lagu terakhir, kami akan pilih 2 penggemar untuk menyanyi di atas panggung. Itu robot sarapan. Kami tidak bisa mengendalikan truk makanannya. Gara-gara dia. Kami sekarang meluncur ke arah konser. Nah, teman, dari sini semuanya pasti menanjak naik. Hei, itu truk makananku meluncur turun. Apa yang kita lakukan? Kita harus menghentikan truknya. Kalian berdua. Apa dia bicara kepada kita? Ya, kalian.
Ayo ke atas. Tunggu, apa kita melupakan sesuatu? Tidak apa-apa, truknya punya rem. Kubano kurang daging ini menghalangi remnya. Tamatlah kita. Oh, ini sungguh hebat dan kami sangat mencintaimu. Tapi kami harus pergi. Sampai jumpa cintaku. Bagaimana menghentikan truknya? Mungkin wajah tampan Yun yang besar itu bisa membantu. Oh, tapi bagaimana mencapainya? Hei Sid, aku punya ide. Ho 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 ho. Rezuko, kau mau bantu kami? Rezuko. Walaupun langit jatuh dan runtuh, ku sayang kamu. Kita menabrak Tofis Midnight. Oh, syukurlah. Semuanya baik-baik saja. Trukku, reputasiku. Hancurlah kita. Ini salah kami. Kita setuju membantu, tapi kita malah fokus pada Yun. Obsesi K-pop kita menghancurkan bisnis kalian dan pertunjukannya. Kami sungguh minta maaf. Ada orang di dalam? Kubano. Wow, ini roti lapis paling enak yang pernah aku makan. Dan monster acar dan 2 potong keju enak. Taruh panini di penekan panini selesai. Ini dia. Kita berbisnis, sayang. Lihat ini, Zack. Pesta Girl Jordan punya kios tato sementara. Astaga. Aku tidak apa-apa. Aku mendarat di pupuk. 97, 98, 99. Sayangnya kau tidak di sini, Lincoln. Aku akan memecahkan rekor percikan meriam malam ini. Lihat papan loncatnya, itu akan membuat tsunami. Ada video lain dari pestanya? Tidak, hanya ayahku memastikan aku memakai ulang semprotan serangga. Tapi ini video dari pestanya. Jadi ini terjadi. Kau pasti bercanda. Seluncuran air. Aku tidak percaya kita melewatkan ini. Mungkin Liam tidak keberatan kita ke sana. Sebentar saja. Ketemu semuanya. Astaga, ini hebat bukan? Malam terbaik dalam hidupku. Siapa yang perlu pesta kolam saat kita punya segalanya di peternakan ini, Ayo, selanjutnya tangkapan ular derik. Astaga, dia pasti akan keberatan. Benar, tapi bagaimana jika dia tidak tahu? Kita tunggu sampai dia tidur lalu menyelinap ke pesta Girl Jordan sebentar. Ya, selama kita kembali sebelum dia bangun, semua akan baik-baik saja. Entahlah teman-teman, berbohong membuat perutku sakit. Dan aku tidak bawa obat untuk itu. Kita tidak benar-benar berbohong, Clyde. Kita hanya menjaga perasaan Liam. Pasti ada benarnya. Dan kalau kita lindungi rekor meriamku selagi kita ada di sana, maka biarlah. Ayo, Virgin. Ayo. Kita sudah tangkap ular derik, tangkap katak, dan 5 kali naik traktor. Dan Liam belum ada tanda-tanda lelah juga. Mungkin bulat babi ini akan berhasil. Itu kelihatannya melelahkan. Hei, kalian semua mau bantu aku? Phew. Itu semua membuatku lelah. Ya, aku lelah hanya dengan melihatmu. Bagaimana denganmu, Clyde? Ya, ini saat paling melelahkan dalam hidupku. Aku bisa tidur selama 3 hari. Perutku. Mungkin kita harus tidur saja. Oh, tidak teman-teman. Jangan lakukan itu. Virginia suka melakukan 15 ronde gulat. Aku hanya perlu sedikit dukungan. Ayo teman-teman. Ayo menari. Kita tidak akan ke pesta itu. Aku tahu cara agar Liam lelah. Tidak aku duga kalian penduduk kota berani mencoba susu kambing segar. Ya, kami mulai suka kehidupan pedesaan. Yap, aku bisa tinggal di lumbung ini selamanya. Wah, enak. Aku tidak tahu tentang kalian, tapi saat ini aku merasa sangat lelah. Sangat lelah.
Ini malam yang menyenangkan. Sampai jumpa saat ayam jago mulai berkokok. Bagaimana kau tahu itu berhasil? Aku bertahun-tahun menjaga bayi. Ayo pergi. Ini bahkan lebih baik dari pesta Andrew saat dia melepas kawat giginya. Aku mau ke meja makanan. Aku tidak bisa merayu dengan perut kosong. Aku harus lihat kios tatonya. Aku harus gunakan seluncuran air. Dan aku harus pertahankan rekor meriamku. Baik semua, bertemu di sini 1 jam lagi untuk kembali ke tempat Liam. Pasang alarm. Kau serius, Rusty? Para gadis menyukainya. Ada hal menyenangkan apa, Nona-Nona? Kau punya emas atau perak? Aku akan buat suasana DJ alien penyerbu. Ada yang punya pakaian renang lebih untuk kami pinjam? Tidak, tapi kita semua laki-laki. Pakai saja celana dalam kalian. Semua perempuan ada di sana. Tunggu sebentar. Saus pedas. Kukira ini saus tomat. Alergiku. Astaga, Nona, aku tak bisa terlihat seperti ini. Oh yeah, waktunya memainkan musik antar galaksi. Apa? Peringatan, mungkin menyebabkan rambut rontok parah untuk rambut merah. Wah! Kupikir aku tampak buruk. Hei, coba lihat siapa yang datang untuk kontes meriam. Aku siap, Molly. Lincoln, mereka akan melihat kita bercelana dalam. Aku lupa. Ayo pergi dari sini. Rumah kolamnya, cepat. Apa yang terjadi pada kalian? Saus pedas. Cat rambut. Kalian kenapa? Pencuri pakaian? Tidak seharusnya kita tinggalkan tempat Liam. Aku harusnya dengarkan perutku. Kita terpaksa tetap di sini sepanjang malam karena aku tidak akan keluar seperti ini. Kita harus kembali ke tempat Liam sebelum dia bangun, atau dia akan sedih karena kita meninggalkannya. Lincoln benar, kawan. Ya, hanya satu hal untuk dilakukan. Rusty, pakai wajah serammu sebagai pengalihan selagi kita kabur. Tidak, Zack. Kita lakukan ini bersama. Harus tetap dekat bayangan dan berharap yang terbaik. Baiklah. Kau di depan, Rusty. Kau lebih tinggi. Kontes meriam dimulai. Di mana, Lincoln? Cepat. Alarm payah. Apa yang terjadi pada wajahnya? Jangan pikirkan kami. Kami akan pergi. Pesta yang hebat. Hanya itu jalan keluar kita. Ingatlah, kita lakukan ini bersama. Mereka lucu ya. Aku hanya harus mengambil. Lupakan saja. Aku suka Halloween di kota. Semua orang sangat menyukainya. Selamat datang di kereta hantu Glad. Gujes tutu. Ya, bahkan ayahku. Hai ayah. Hai anak-anak, selamat Halloween. Ayah ingin memakai kostum tapi Glad melarangnya. Memakai kostum pun tidak akan mengganggu kerja ayah. Tangan ayah akan sepenuhnya bebas di dalam kostum taco. Ayah seharusnya mengemudikan kereta kan? Oh, itu benar. Maaf. Oke, tunjukkan lagi pesan singkatnya. Aku mau lihat. Pergi ke pesta anak kelas 6. Aku masih tidak percaya Kingston mengundang kita ke pesta Halloween-nya. Benar, anak kelas 6. Mungkin karena aku pernah membantunya mengeluarkan penghapus dari telinganya. Bagus. Wah, Halloween ini pasti sangat keren. Hebat! Legendaris. Tapi aku harus bicara dengan Bobby lebih dulu. Setiap Halloween, kami buka rumah hantu. Kami bahkan melakukan tarian goyang vampir. Itu semacam tradisi. Dan tahun ini kami seharusnya melakukannya di toko. Toko berhantu? Seru!
Ya, tapi pesta Kingston akan jauh lebih seru. Semoga saja Bobby tidak keberatan. Kau diundang ke pesta anak kelas 6? Ya, maafkan aku. Jangan minta maaf, itu keren. Kau harus pergi. Kau tidak akan marah karena aku tidak mengikuti tradisi? Ya, aku suka tradisi kita, tapi ini Halloween pertamaku di kota. Kau harus marahkan. Lagi pula, aku yakin Carl dan CJ akan membantuku membuat toko berhantu. Hah? Lama-lama, singkirkan! Mungkin aku bisa mengajari mereka goyang vampir. Keren! Terima kasih, Bobby. Kau yang terbaik. Selamat bergembira. Oke, di mana aku menaruh gigi vampir itu? Hah, ketemu. Hahaha. Au. Semoga tidak ada lagi yang berkostum lobster. Psst, mustahil. Kostum ini sangat hebat. Jika ada kontes, kita pasti akan menang. Pasti hadiahnya keren, khas anak-anak kelas 6. Seperti deodoran. Oke, aku rasa sudah semuanya. Kita gantung jaring laba-labanya, menata labunya, menaruh kepala zombie di kotak susu. Madre mia! Oh, maaf, Senyora Flores. Apa tugas kita beres? Belum. Masih ada satu hal lagi. Kalian harus belajar goyang vampir. Zombie! Tapi mungkin aku harus pindahkan kepala zombinya. Coba kau isap sedikit. Oh tidak, ekorku. Oh hei, kita sampai. Silakan masuk, tidak dikunci. Oh iya, kita pasti memenangkan pesta kostumnya. Sid, ini bukan pesta kostum. Oh, itu memalukan. Mungkin kita harus pergi. Hei Ronien, hei Sid. Kingston, kawanku. Jadi, kami kira ini pesta Halloween. Ya, karena sekarang Halloween. Benar, tapi kita anak kelas 6. Terlalu tua untuk main kostum. Tapi, kostum kalian keren. Ini bukan kostum, tapi, ini mantel yang sangat keren. Semua orang di Prancis memakainya. Baiklah. Kita harus bagaimana? Melepas kostumnya. Tapi kita hanya pakai baju leher dan celana dalam panjang. Itu mungkin tampak lebih aneh. Mungkin sebaiknya biarkan saja. Apa mereka membuat rasa pepper jack? Aku meragukannya. Lobster ini sangat lapar. Jadi jangan halangi aku. Mengerti? Jangan malu. Pesta seperti ini sungguh membuatku lepas cangkang. Tos jepit. Aku mengerti. Bagus sekali. Oh tidak, cakarku. Kau merusak camilannya. Oh, oke. Biar aku tangani. Gimana ya? Maaf, permen karetku. Benar saja. Sudah kubilang jangan undang anak kelas 5. Dia tinggi sekali. Aku baru sadar. Terima kasih undangannya. Tapi kami harus pergi ke Ratu Cuci Kering. Selamat untuk Liam Honeycutt yang sapinya Daisy melahirkan bayi jantan. Induknya dengan bangga mengatakan, "Mo." Kita ke Clyde McBride dengan pojok budaya Clyde. Terima kasih Lincoln. Jordan perempuan akan memecahkan rekor sekolah untuk peminjaman buku terbanyak. 47 buku. Dan katanya tidak ada yang bergambar. Wow. Aku dapat buletin penting. Seorang tersangka di kantor kepala sekolah terkait bom busuk di pesta dansa semalam beralih ke Stella Zhao. Benar, Lincoln. Siswa itu sedang di dalam saat ini. Pemirsa, aku akan coba mendapatkan pernyataan dari tersangka. Rusty? Sumpah, aku tidak bersalah. Apa kepala sekolah bilang kenapa dia mengira itu kau? Dia tidak mau menyebut nama, tapi ada saksi-saksi yang mengklaim melihatku melempar bom busuk. Sekarang aku diskors selama seminggu. Aku benar-benar benci harus mengawal salah satu murid keluar. Terima kasih sudah merusak pesta dansa kami. Kerja bagus, Badut. Perusak pesta dansa.
Ini hinaan terhadap keadilan. Kita harus bersihkan nama baik Rusty. Ini membutuhkan penyelidikan khusus tim berita aksi. Baik, kita mulai dengan menginterogasi para saksi ini. Tapi bagaimana kita tahu nama mereka? Ya, bisa ku bantu mendapatkannya. Maaf, Nona. Rapat berita privat. Kalian tidak mengenaliku. Kalian ingat gerakan keren ini? Oh iya. Rusty, kau seharusnya tidak ada di sekolah. Aku harus datang untuk membersihkan namaku. Sampai sekarang, semua orang mencintai Rasman, khususnya karena tarian hebatku. Tunggu, kau bilang kau bisa mendapatkan nama-nama saksinya? Iya, hari ini aku mengatur pertemuan dengan seorang informan dekat tempat sampah. Hei, sedang apa kau di sini? Sebagai guru pengganti, harusnya kau di kelas. Kutunjukkan kelasnya. Oh ya, aku suka sepatu hakmu. Pergi, temui informannya. Dia memakai nama Angsa Tengah Malam. Hong semuanya. Hai, Meryl. Angsa tengah malam. Kita dapat nama-namanya. Ayo beraksi. Pelatih Kek, ibu pengiring di pesta dansa tadi malam dan mengklaim melihat Rusty melempar bom busuknya. Tapi, bukankah ibu di seberang aula? Dan bukankah rebun jauh ibu parah? Tentu saja, tapi ibu lihat semuanya dengan kacamata baru ini. Bahkan sampai ke manset mutiara Rusty. Ya, tak ibu lewatkan apapun. Seperti bola yang mengarah ke sana. Paige, kau mengklaim Rusty melempar bom busuk. Kau yakin? Ya, aku sedang merekam diriku dan Christina melatih harmonisasi olga kami. Dan ada ini di latarnya. Hei, semuanya. Aku yang baru melempar bom busuk hebat itu. Itu bisa siapa saja. Ini Rusty Spokes, sobat. Akuilah Chandler. Kau berbohong soal Rusty. Iya, aku ingin lihat buktinya. Oh, tampak tidak bagus bagi Rusty. Tapi dari dalam lubuk hatiku, aku tahu dia tidak bersalah. Hai semua, maaf terlambat. Aku harus menilai kertas ujian ini. Kau tahu kau bukan guru sungguhan, kan? Benda ini tidak setuju. Kunci ruang duduk fakultas. Aku ambil bungku gula gratis sepanjang hari. Kabar buruk, Rusty. Semua saksinya bisa dipercaya. Apalagi Chandler punya video orang yang mirip denganmu melempar bom busuk pada pukul 7.21 tadi malam. Teman-teman, itu bukti aku tidak melakukannya. Aku tidak di sana pada saat itu. Aku lari ke tempat Flip untuk kolonnya. Flip, dia bisa menjelaskan alibi Rusty. Ibu menunggu. Kami ulang. Kau bukan guru. Flip tidak mau berkomentar soal tuduhan daging sigung. Tidak, kami datang untuk daging sigung dalam apa? Take itu, harganya $10. Flip meminta bayaran untuk menjawab pertanyaan wartawan. Tidak ada yang gratis. Baiklah, ada cukup uang untuk satu pertanyaan lagi. Flip, apa Rusty? Berapa harga sigung mitos ini? $5 ditambah 10 untuk pertanyaannya. Ups. Astaga, aku tidak akan bisa membersihkan namaku. Tim berita aksi tidak menyerah. Kita hanya butuh petunjuk bagus. Mungkin kita harus kembali ke TKP. Aku atur agar kita masuk. Hong, Hong. Hong sobat. Teman-teman, ada yang sembunyikan ini di bawah bangku. Hah, bom busuk dan permen min. Hei, itu dari toko setelan ayahku. Ayah membuatnya sendiri. Rasanya seperti min buatan asli. Siapapun yang melempar bom busuk di pesta dansa itu pergi ke Dutch for Dutch. Menyewa setelan putih seperti yang Rusty pakai agar dia bisa menjebaknya. Kalau kita periksa catatan sewanya, kita bisa tahu pelakunya. Orang suka tendangan hebat. LJ akan berikan tendangan hebat. Hei, kenapa hari ini kau tidak ke Burpin Burger? Apa kau baik-baik saja? Ya, tidak lapar. Itu saja. Itu aneh sekali, bukan? Dia selalu lapar. Ini mudah. Banyak cara untuk bermain hebat. Sebelah sini!
Ayo, Lin, tersisa 1 menit lagi. Sini, sini. LJ, pemain hebat. Lin. Kemarin golnya keren. Yo, Margo. Hah, kurasa dia tidak mendengarku. Lin, ada video berdefinisi tinggi. Aku sudah menambahkan efek khusus. Oh, tidak perlu lakukan itu. Walau mungkin saat ku tendang bolanya itu bisa sedikit. Oh ya. Ini bagus. Oh, hey Margo. Berkumpul semuanya. Lin akan ceritakan permainan ajaibnya. Ya, jika kau memaksa. Aku di sana, tersisa 1 menit di jamnya, seluruh pertandingan ada padaku. Wah, ternyata si atlet bintang Royal Woods. Ups, kau masih punya denda, tapi ibu bisa bereskan itu. Ini dengan Margo. Hei, ini aku lagi. Hanya ingin tahu kau di mana dan maukah kau makan burger denganku? Kita tidak bertemu sepanjang hari, oke? Dah. Lihat, itu Linlock. Swafoto bintang sepak bola. Hah, kami pikir tendangan Margo luar biasa, tapi gerakanmu membuat kami kagum. LJ, coba lihat ini. Kami namakan ulang menjadi kembalinya laut untuk menghormatimu, disertai kentang goreng dan minuman. Aku pesan 1 lusin. Protein untuk pemainku. Kembalinya laut untukmu. Dan untukmu, tangkap Margo. Kembalinya laut datang untukmu. Ada apa? Jangan biarkan makanan enak terjatuh ke tanah. Aku tidak lapar. Apa kau mau latihan sebelum pertandingan? Tidak, terima kasih. Lagi pula mungkin akhirnya kau akan lakukan sendiri. Apa maksud perkataanmu? Kau tidak menghabiskan pertandingan yang lalu untuk bermain hebat agar kau kembali jadi sorotan? Oke, mungkin itu benar. Lantas, aku pantas mendapat perhatian itu. Aku bekerja keras untuk itu. Bukan itu intinya, Lin. Aku tidak pernah keberatan jadi bayang-bayangmu, tapi tampaknya kau tidak bisa melakukannya untuk orang lain, bahkan untuk sesaat dan untuk temanmu. Jadi, kau dan Margo dulu teman baik, tapi sekarang ada dinding di antara kalian. Hei Margo, bisa kita bicara? Tunggu. Margo, aku tahu aku bisa bersikap kompetitif. Bisakah kalian hentikan? Aku berusaha meminta maaf. Oke, Nona, 1 menit tersisa. Berikan saja bolanya ke Lin. Jangan lupa pada keajaiban Margo. Ini olahraga tim. Margo, terimalah. Apa yang kau lakukan? Ayo selesaikan, Margo. Kenapa? Posisimu bebas. Dengar, kau benar. Saat kau mendapat semua perhatian itu, seharusnya aku turut senang untukmu. Itu yang selalu kau lakukan untukku. Maafkan aku. Terima kasih. Aku hargai permintaan maafmu. Ini, ayo menangkan pertandingannya. Tidak, aku mau kau yang menendangnya. Tidak, aku mau kau yang menendang. Tidak, ini serius. Sebaiknya kau. Aku memaksa. Tolong, cepatlah. Itu baru Paulaku. Paula. Ya, tampaknya saat ini kita tidak jadi sorotan. Aku tidak keberatan. Biarkan dia menikmati sorotan saat ini. Paula! Lihat, itu Paula. Dulu, ini keajaiban Margo. Lalu, jadi kembalinya laut. Dan sekarang, ini hola untuk Paula. Pasti ini sangat aneh untuk kalian. Tidak, ini lezat apapun namanya. Toast Burger! Kapanpun aku bisa, aku ingin bermain band. Mainkan gitar dan tepuk tangan. Setiap kita bersama, ku bisa main selamanya. Kapanpun ku bisa, ku ingin bermain band. Kami adalah Moon God. Terima kasih, Burn Bean. Ya, penggemar selamanya. Lihatlah tatoku. Ya, kami percaya padamu. Hei, itu hebat, kawan. Ya, Sally. Kau hebat dengan nada-nadanya. Kau masih bisa melihat bekas luka di dahinya. Au. Ayo kita pergi cari makan. Chang, kau ikut? Aku mau, tapi aku punya pekerjaan lain. Testing, 1, 2, 3. Bingo! Tidak, Cinta. Kami masih belum mulai.
Sam, cepat simpan basmu agar kita bisa pergi. Baiklah, baiklah. Lelucon, Brad. Oke, kalian menipuku. Senang itu bukan aku kali ini. Kau beruntung. Teman-teman, aku sudah tidak sabar menunggu kita berkeliling dunia dan mengguncang stadion. Asal saja kau tidak melupakan semua penggemarmu di sini. Kurasa kau mau yang biasa. Kentang goreng keju Moon Goat. Hati-hati dengan bulan, tahan kakinya. Ayo segera kembali. Mengerti? Karena kedengarannya seperti kambing. Baik kawan, waktunya permainan. Main tebak bintang rock. Aku lebih dulu. Mick Swagger. Bahkan aku belum mulai. Itu selalu Mick Swagger. Hai, aku mengambil pesanan untuk dibawa pulang, Katie Crash. Teman-teman, dia manajer terbesar di bisnis musik. Aku cari tahu apa yang dia lakukan di kota. Jadi, kau baru di Royal Woods? Tidak, hanya beberapa hari di kota, meluncurkan tur rock musim panas. Keren. Ini linsanya untuk dibawa pulang. Dan jika turmu membutuhkan lebih banyak lonceng sapi... Clang. Karena itulah suara yang dihasilkan lonceng sapi. Oh iya, aku mengerti. Sudah masukkan parmesan tambahan di kantung? Teman-teman, ini peluang besar kita. Kalau kita bisa membuat Katie mendengarkan kita, dia mungkin setuju jadi manajer kita. Kalian ikut? Oh iya, tentu. Kami kesini untuk bertemu Katie, Crash. Oh, baiklah. Tapi Nona Crash bilang sama sekali tidak terima pengunjung, terutama dari musisi. Ku bawa pesanan makanan ini untuk kamar Nona Crash. Bisa ku minta nomornya? Baiklah, tunggu sebentar. Kamar 237. Segera ke sana. Tunggu, aku bilang 232 atau 237 ya? Layanan kamar. Hey, Katie, kami mau... Jangan berdiri di sana saja, Payah. Ambil itu dan mulai cabut. Astaga. Di mana layanan kamarnya? Seharusnya sudah tiba. Kami adalah Moon Goats dan kami band barumu berikutnya. Aku tidak mencari band baru. Kita tidak akan menyerah semudah itu. Oh, tidak. Ini bukan hariku. Oh, kawan, tunggu, tolong dengarkan kami. Apa kau pernah merasa ada sekelompok anak yang mengikutimu? Setiap saat, setiap harinya. Sekarang, izinkan kami mainkan satu lagu dan kami janji tidak akan mengganggu lagi. Baiklah. Yeah, bagus. 1, 2, 3, 4. Kapanpun aku bisa, aku ingin bermain band. Mainkan gitar dan tepuk tangan. Berhenti, hentikan. Sudah cukup mendengarnya. Itu sangat fenomenal. Maksudku, aku punya keraguan, tapi jelas aku salah. Kau punya daya tarik bintang yang hebat. Tampilannya, getarannya, aku mau bekerja sama denganmu. Selamat anak-anak. Aku sangat senang dengan kalian semua. Ini benar-benar buruk. Apa yang harus kulakukan? Ini Catherine Mulligan melaporkan dari jalanan Royal Woods di mana semua orang punya satu pertanyaan. Apakah alien berada di antara kita? Anak muda, Catherine Mulligan berita Royal Woods. Apa Anda percaya ada makhluk luar angkasa di Royal Woods? Ya, maksudku tidak. Maksudku, ya aku harus pergi. Bocah kecil yang sangat mencurigakan itu membuat saya yakin alien datang untuk menyerang kita. Zachary, berhenti main-main. Kita perlu memindai semua orang dalam radius 10 km sebelum gelap. Benar, Ibu, Ayah, ada sesuatu yang perlu kukatakan. Aku harus ke Food and Fuel untuk, maksudku, baterai untuk memindai alienku yang baru saja mati. Bagus, Flip juga perlu dipindai. Wali Kota Davis, apa yang akan Anda lakukan tentang alien? Ya, kapan kita akan tahu tubuh siapa yang akan mereka ambil saat memakan kita? Ayah, aku tidak ingin jadi makanan alien. Jangan khawatir, sayang. Kau tidak akan menjadi makanan alien. Mereka hanya akan mengambil alih otakmu seperti mobil kendali jarak jauh. Mereka tidak bisa mengambil alih otakmu jika tidak bisa mendekatinya. Beli perlengkapan pelindung alien Anda. Hanya $20 per buah. Tidak, kau hanya ingin kami meletakkannya di kepala kami agar kau bisa membaca otak kami dengan lebih baik. Karena kau aliennya. Aku yakin kalian berdua adalah alien itu. Mungkin ada tentakel di sana lebah besar itu.
Bagaimana aku tahu kalian berdua bukan alien? Itu mustahil, karena kami punya lapisan pemblokir teknologi di pakaian kami yang membuat kami kebal terhadap rampasan tubuh alien. Pasti alien yang mengatakan hal itu. Aku harus menghentikan ini. Jadi semua histeria alien ini sepenuhnya salahku. Aku hanya ingin semua orang percaya, tapi itu jadi kekacauan besar. Aku butuh bantuan untuk perbaiki. Jangan khawatir, aku bisa bantu. Derek, ini Rusty. Waktunya untuk operasi Pokonos. Apa? Tidak, aku punya rencana. Dan jika kita lakukan dengan benar, tidak akan ada yang tahu bahwa aku bohong. Jadi, maukah kalian bantu? Tentu saja. Coba. Menyelamatkanmu lagi. Derek, aku akan hubungi lagi. Rencana apa yang kau pikirkan, Zack? Aku menemukan alien dan kapalnya di Taman Tol Timber. Mereka akan lepas landas. Kenapa kami harus mempercayaimu? Lihat saja sendiri. Bocah itu benar. Ayo, ikut aku. Lihat. Hah? Apa katanya? Jangan khawatir semuanya, aku bisa menerjemahkannya. Mereka punya pesan untuk kita. Para alien bilang mereka akan kembali ke planet asal mereka. Mereka meminta maaf karena membuat masalah. Mereka datang ke sini hanya untuk kue ibuku. Para alien berubah pikiran. Mereka akan memakan kita. Tunggu, tidak. Itu tidak benar. Mereka hanya terlalu banyak makan kue dan mereka harus menunggu 30 menit sebelum lepas landas. Anak itu tidak tahu apa yang dia katakan. Tangkap mereka selagi mereka jatuh. Tunggu, berhenti. Jangan terlalu dekat. Mereka radioaktif dan jika kalian menyentuhnya... Aku bicara apa? Mereka bukan alien sungguhan. Semua ini palsu. Zachary, apa yang kau lakukan? Aku berjanji pada teman sekelasku bahwa mereka akan melihat kapal alien terbang melintas. Dan saat itu tidak terjadi, aku palsukan. Aku tidak pernah bermaksud ini jadi di luar kendali. Bantu aku. Oh, sayang. Dengar, aku tahu alien itu ada. Suatu hari aku akan membuktikan pada kalian. Tapi ini adalah cara yang salah untuk melakukannya. Dan aku benar-benar menyesal. Hey, Girdle. Mulutku mulai lelah karena mengatakan aku bilang juga apa. Tunggu kalian semua. Lihat itu. Ya, sudah kuduga mereka nyata. Aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun, sobat. Kita masih melihat alien, bukan? Hey Chandler, ada yang ingin kau katakan atau mulutmu terlalu lelah? Wow. Hehehe, selama orang-orang itu tetap percaya pada orang-orang hijau kecil, Flip tua akan terus menghasilkan uang. Cicing! Baiklah, Troublemakers, waktunya klub musik. Aduh, ini memang ciri liar. Break, kendalikan dirimu. Oke, semuanya, latihan segera dimulai. Setelah Bapak pulih dari otak beku ini. Semuanya menjadi troublemaker adalah bagian terbaik dari hariku. Ya, aku tidak percaya Zack, Rusty, dan Sheila memilih industri rumah tangga bersama Pak Bolhofner. Ya, Rusty kira mereka akan makan kue sepanjang waktu. Hari ini kita akan belajar cara membuat kue keju jangkrik. Bapak pernah terjebak sejauh 70 km dari Amazon, tapi Bapak masih makan seperti raja. Hari ini kita akan mempelajari beberapa lagu untuk kompetisi distrik. Jika kita berhasil melakukan pertunjukan ini, kita akan masuk ke regional. Pertama, audisi untuk solo buat Bapak Kagum.
Oh, otak beku. Aduh. Solonya. Aku sudah berlatih untuk audisi selama sebulan. Kau akan melakukannya dengan baik. Lalu aku kalahkan penjahat terakhir di Masterfish. Jadi ini bulan penting bagi kita. Quaraplex menyanyi privat membuahkan hasil. Itu perjalanan panjang ke Cleveland setiap akhir pekan. Sisi baiknya, itu memberi waktu untuk mendengarkan panduan Leon Cavarati untuk meningkatkan pita suara Anda. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Apa aku sumbang? Aku tidak boleh sumbang. Bibiku terbang dari Kepulauan Canary dan melihatku di pertunjukan. Tidak, kau tidak apa-apa. Tapi coba seperti ini. Dunia tak terduga tidak perlu berpisah. Apa kau tahu dia punya suara malaikat? Siapa tadi? Wow! Batalkan audisinya. Lincoln, kau harus nyanyikan solonya. Suara indahmu meluluhkan otak dan hati Bapak. Wow, Pak Baden, pelan-pelan. Aku bahkan tidak ikut audisi. Dan ada penyanyi hebat yang telah berlatih selama berbulan-bulan. Lalu bibinya terbang dari Kepulauan Kanari saat ini. Mereka harus ikut audisi. Itu hal yang adil untuk dilakukan. Tapi tidak kali ini. Ayo mulai. Guide, maafkan aku. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Ya, tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa menduga hal itu? Apa kita yakin ini bukan mimpi buruk? Maksudku, ini mimpi yang bagus. Karena ini semua bagus. Kau yakin? Kau tidak masalah aku nyanyikan solonya? Kau tidak pernah bilang bagus seperti itu? Tidak, tidak apa-apa. Cleo, Titi, aku butuh saus-saveku. Saatnya menghilangkan kesedihan. Dan berdasarkan hari yang kualami, kita akan butuh setidaknya 8 adonan focaccia. Aku tidak percaya. Aku bekerja sangat keras untuk solo itu. Bahkan menjalani operasi kecil. Lalu Lincoln masuk, menyanyikan beberapa nada, dan mencurinya dariku. Aku tahu dia tidak bermaksud begitu, tapi tetap saja. Lincoln menghabiskan sebulan terakhir bermain game video. Sementara aku memberikan diri dari pembesaran Epiclotis. Apa yang harus kukatakan pada Bibi Hep dan Bibi Hoda? Itu tidak adil. Aku troublemaker yang tepat untuk memimpin ke regional. Tunggu, mungkin aku masih bisa. Bagaimana jika Lincoln kehilangan suaranya dan aku harus turun tangan secara heroik? Lincoln tidak memiliki pelatihan yang kumiliki. Aku yakin dia harus mengistirahatkan suaranya. Oke, tim berita aksi, periksa gigi kalian siaran dalam 5 menit. Hei, aku punya ide yang menyenangkan. Bagaimana kalau kita nyanyikan beritanya? Ini akan jadi latihan tambahan dan bisa bagikan bakat barumu pada dunia. Aku... Selamat pagi, kanguru. Hei semuanya, ada yang mau karaoke makan siang? Kenapa? Untuk bersedang-sedang, Stella. Lincoln, kau duluan. Kurasa kau tahu lagu klasik ini. 99 stoples di dinding, 99 stoples. Ambil 1, bagikan. 98 stoples di dinding, 98 stoples di dinding, 98 stoples. Ambil 1, bagikan. Tidak ada stoples lagi. Akhirnya. Sekali lagi. Aku dapat pesanmu. Apa keadaan daruratnya? Kau panik tentang masa pensiunmu? Lebih buruk, aku merindukan sahabatku. Kupikir kita bisa mengobrol, sementara aku gosok lantai untuk nilai tambahan. Jadi, ceritakan tentang harimu. Ya, hariku baik-baik saja. Rusty menjatuhkan batu bata di atas kakinya. Dan aku harus membawanya ke perawat. Menarik, ceritakan lebih banyak lagi. Hei, Lincoln, kenapa bawa papan tulisnya? Maaf semuanya, suaraku hilang. Tidak bisa nyanyikan solo. Kita harus apa? Ya, aku bisa mencoba menggantikan Lincoln. Aku tahu lirik untuk solonya. Bapak rasa harus begitu. Kompetisi distriknya besok malam. Ayo semuanya, mari mulai latihan. Ya. Sayang, bukankah kau harus masuk kelas? Kau tidak boleh terlambat untuk penyamaran di hari pertamamu. Tunggu sebentar, aku sedang membangun koneksi di media sosial. Kalau tidak punya, aku akan mudah diketahui. Oh ya, apa kau bisa membuka Swifty Pic dan memberikanku emoji hati untuk unggahan terakhirku? Aku sedikit bingung.
Baiklah, Breta. Semoga harimu menyenangkan. Yang benar Berita. Hei kau, hei. Namaku Berita. Aku anak baru di sini dan belum kenal siapa-siapa. Oh, astaga. Aku Lenny Loud. Dan tentu saja kau bisa duduk denganku. Pasti sulit sekali ya menjadi anak baru. Oh, kau baik sekali, Lenny. Oh, Luna. Coba kesini sebentar. Itu adik perempuanku. Oh, benarkah? Ini Berita. Dia anak baru di sini. Luna Loud, senang sekali bisa menjadi kenalanmu yang paling keren. Wow, belum ada yang bisa meniru jabat tanganku dalam sekali coba. Oh, kami juga melakukan itu di Hawaii. Itu tempat asalku. Iya. Halo, ha? Hah? Hei Luen, dia adik perempuan kami. Kenalkan, ini Berita. Halo Berita, senang bisa bergaul denganmu. Aku sedang menjadi seseorang yang belum pernah mencoba bantal angin. Luen, jangan. Maksudku, bantal angin? Bukankah itu berbahaya? Kau benar. Mulai perang makanan. Cukup, Luan. Merapat kanan! Luen, kau benar-benar Hebat sekali kau bisa mengerti, Berita. Oh. Jadi, aku dengar gosip dan bocorannya itu tentang aku. Seru. Aku siap mendengarnya. Kau lihat anak itu? Aku benar-benar menyukainya. Dia punya pusaran rambut yang lucu. Oh, tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa. Karena aku belum beritahu siapa-siapa. Berita? Oh, ada yang sedang kau pikirkan, kawan? Aku tidak bisa konsentrasi. Aku dan temanku Sam mengalami cekcok. Dan sekarang dia jadi jengkel. Aku tidak tahu harus apa. Coba ceritakan semuanya. Luen, apa kau mau cerita kenapa kau membawaku ke semak ini? Aku ingin mengajakmu melakukan sedikit lelucon yang sedang aku buat. Tunggu, kau ingin berbuat usil denganku, bukan padaku? Ini saatnya. Siapa yang kita kerjai? Kepala sekolah Rivers. Lelucon, yeay! Ya, dengan ini aku bisa bilang kalau ini adalah sukses besar. Kau dapat bahan tulisannya? Aku menulis semuanya dalam waktu 40 menit saat jam pelajaran. Jadi kau tidak perlu ke sana lagi. Oh, itu bagus sekali. Oh, tidak. Aku harus kembali. Lin, saat aku jadi Berita, anak-anak terbuka padaku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa dekat dengan mereka dan aku belum siap meninggalkannya. Entahlah Rita. Aku merasa seperti bermain-main dengan api. Jangan khawatir, aku akan hati-hati. Aku bahkan membelikan Berita ponselnya sendiri. Shh, ini Lenny. Ini Berita. Hei kawan, hei. Hei Lenny. Jangan sekarang, Bu. Aku sedang bicara dengan teman baruku Berita. Apa kalian dengar suara gema di sini? Tidak. Lihat, semua aman terkendali. Hari apa itu? Hari Rabu? Apa aku benar? Bersedia? Siap? Mulai! Oh astaga, biasanya ini benar-benar memalukan. Tapi saat ini aku merasa sangat nyaman di dekatmu, Berita. Iya, rasanya kita seperti sudah kenal sejak lama sekali. Oh, aku juga merasakan hal yang sama, sahabat. Dan terkirim. Jadi, Berita, tadi kami memikirkan mengajakmu berkunjung untuk makan malam. Maaf, makan malam di rumah kalian malam ini? Itu benar, kawan. Ayo ikut. Selamat datang di Loud House. Oh, wow. Lana, apa yang kau lakukan? Jangan takut, aku akan bersihkan sebelum ibu pulang. Oh, dan itu ayah kami. Hei anak-anak, tidak dengar kalian enggak? Tidak sopan, ayah. Ini teman kami, Berita. Oh, maaf, Berita. Ada sesuatu di kunciranmu, kawan.
Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Senang bertemu denganmu, Tuan Laut. Jadi, kau Brita. Kaulah dirimu. Maksudku, memang siapa lagi? Ya, senang berkenalan denganmu. Sampai nanti. Sebenarnya dia akan ikut makan malam. Dan tolong jangan bersikap aneh. Jangan seperti itu, Lin. Ini jelas akan menonjolkan hidungmu. Ini, jangan sampai kau kedinginan. Heleni. Siapa yang memberitahumu namaku? Oh, aku memakai kartu nama. Sip, selesai. Ayo kita makan pretzel. Oh, ternyata kalian. Penataan produk yang bagus. Semua manekinnya tampak seperti teman. Terima kasih. Aku memodelkannya berdasarkan kita. Itu dia bukan? Si pria burger? Iya, aku sangat cemas soal malam ini. Aku belum berkencan sejak putus dengan pria smoothie. Kami akan datang sepulang kerja dan membantumu bersiap. Benar, Miguel? Oh, itu pasti, teman. Hei, Lenny. Sungguh kejutan seru. Mereka berdua sobat sejatiku di sekolah, Jackie dan Mandy. Dan mereka berdua sobat sejatiku di tempat kerja, Miguel dan Fiona. Oh, hai. Lenny, kami membeli banyak sekali sepatu lucu. Dengan uang belanja untuk pasar kaget akhir pekan ini. Ya, pasar kaget. Tampaknya kalian ingin berbincang banyak. Aku harus pergi. Ya, aku juga. Tapi sampai jumpa malam ini, Lenny. Sampai jumpa pukul 7. Tunggu, kau akan bersama mereka malam ini? Oh, iya? Apa seburuk itu? Tidak apa-apa. Maksudku, aku tidak ingat kapan terakhir kali kita menghabiskan Jumat malam bersama, tapi tidak apa-apa. Tidak, bukan begitu. Kalau aku tidak meluangkan cukup waktu untuk kalian, aku harus memperbaikinya. Aku akan mampir setelah selesai di rumah Fiona, ya? Itu ide bagus. Sampai jumpa. Aku benci kencan pertama. Bagaimana kalau tidak punya bahan obrolan? Tenang saja, kau bisa memakai daftar 25 pertanyaan kencan pertama yang kutemukan ini. Oh, pukul berapa kau pergi berkencan, Fiona? Aku harus memberitahu Jackie dan Mandy kapan aku akan datang. Tunggu, kau temui mereka juga? Tidak, aku hanya membuat 2 rencana berbeda untuk malam yang sama. Memang itu maksudnya Miguel tadi, tapi tidak apa-apa. Ya, berkumpullah dengan teman sekolahmu. Kami bisa mengatasinya. Tapi sampai jumpa di pasar kaget akhir pekan ini. Ya, Tentu aku saja. rasa. Hai teman-teman, aku senang kita bisa bertemu. Ceritakan kabar baru kalian. Astaga, pastinya aku tidak yakin ingin menjadi dokter hewan lagi. Aku mau menjadikan rambutku berponi. Wow, itu hebat. Bicara soal poni, aku harus memeriksa rambutku. Pastikan tidak terlalu datar. Tunggu sebentar. Maaf, aku harus masuk ke sini duluan ya. Fiona, memangnya ada apa? Maaf mengganggu kalian, tapi aku butuh bantuan. Kami sudah menjawab 25 pertanyaannya. Semua jawaban darinya adalah... Aku rasa begitu. Pasti ada hal lain yang bisa kalian bicarakan. Aku tahu, ceritakan tentang saat kau pergi ke Kanada. Lelaki suka petualangan. Kau baik-baik saja? Aku mendengarmu bicara dengan seseorang. Oh ya, aku hanya bicara dengan diriku. Itu membantuku buang air kecil. Tapi tidak berhasil. Aku harus ke toilet lagi. Aku akan mencoba untuk bernyanyi. Susuri sungai. Lenny, tebak siapa yang duduk di sebelahku? Pria smoothie. Dia tampak amat manis dan sensitif. Pindah ke meja lain, segera. Fokuslah pada pria burger. Hubunganmu gagal dengan pria smoothie. Ingat, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih teman-teman. Hidup hanya mimpi. Tahu apa yang kita butuhkan? Camilan. Jangan berdiri, kuku kalian basah. Pria smoothie mengirim kentang goreng cabai dan kini pria burger akan ke sana untuk menanyainya. Ups, ini bukan dapurnya. Apa? Sekarang pria burger dan pria smoothie berbicara bersama tanpamu? Lenny, apa kau di dalam sini lagi? Adikku harus buang air kecil. Maaf, aku segera keluar. Aku hanya mencuci tanganku. Aku minta maaf, teman-teman. Aku harus pergi. Oh, aku rasa temanmu yang lain lebih penting dari hidupku. Fiona, maksudku bukan begitu. Astaga, apa kau sedang bicara dengan teman kerjamu? Lenny, kau baik-baik saja? Aku minta maaf. Aku akan bersihkan. Tidak usah, Mandy akan membantuku. Kami tidak akan merepotkanmu lagi. Iya, kami juga.
Lenny, hela nafasmu menggangguku menulis pesan singkat. Ada apa? Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terbelah antara dua kelompok teman. Bagaimana caraku menyenangkan keduanya? Lincoln, kau mau apa? Kurasa aku tahu cara menolong Lenny saat aku mulai bermain dengan Rusty dan Zack, Clyde dan Liam merasa ditinggalkan. Jadi, aku mengundang mereka semua untuk berkumpul. Kini kami jadi sahabat. Jadi maksudmu teman-temanku harus bermain dengan teman-temanmu? Tidak, pertemukan saja semua temanmu. Itu saran yang dewasa dari anak berusia 11 tahun. Terima kasih, aku permisi. Aku harus menulis namaku di celana dalam SFI baruku. Aku tarik kembali kata-kataku. Kita akan bersenang-senang malam ini. Aku merencanakan banyak kegiatan untuk kita. Pretzel berlapis yogurt. Lalu, majalah 16,5 favoritku. Air soda. Siapa yang suka rasa pomelo? Oh, bagus. Tamu lain sudah datang. Aku buatkan minuman favoritmu. Oh, aku baru tahu kalau ini pesta sungguhan. Hanya kita berlima. Aku ingin sekali kalian saling mengenal. Kita bisa bermain sambil berkenalan. Di setiap kartu ada fakta seru tentang seseorang di ruangan ini. Tugas kalian menebak orangnya. Miguel, kau boleh duluan. Aku suka latte herba labu. Kurasa itu Mandy. Kau benar. Bagaimana kau bisa tahu? Oh, jika namamu Mandy, menyukai latte herba labu itu bisa dibilang sebuah ciri khasmu. Wow, kalian sudah saling mengenal dengan baik. Jackie, giliranmu. Senyumku sangat menawan. Ya, itu pasti soal Mandy. Sebenarnya itu soal Miguel. Menurutku tidak. Aku tidak mau bermain lagi. Mana kartu? Aku sudah menyerah. Ayo bermain permainan lain. Baiklah, aku lebih dulu. Kaki kanan apel. Mandy, sekarang giliranmu. Lenny, kau tahu aku ahli dalam permainan ini. Nanas, kaki kiri. Aku juga cukup ahli. Aku instruktur yoga paruh waktu, jadi kaki kanan anggur. Lenny, aku belum bilang. Kemarin aku harus berurusan dengan Penny. Oh tidak, itu parah. Penny adalah sebutan kami untuk orang yang menggunakan kupon yang kadaluarsa. Kau harus bekerja sama kami agar mengerti. Lenny, kau lihat pernyataan cinta pesta dansa Rashida ke Brandon? Itu sangat gemas-gemas nanas. Itu ucapan kami untuk menggemaskan. Kau harus bersekolah bersama kami agar mengerti. Hey Laut, Bapak tidak tahu kalau McBride sangat pandai main dodgeball. Ya, begini. Dan Bapak tidak peduli, dia telah mengubah kalian jadi tim terbaik yang pernah Bapak lihat. Ya, di Amerika. Saat Bapak jelajahi Islandia, Bapak menemukan tim yang akan menghancurkan kalian seperti serangga. Hehehe, cerita yang sangat menarik, Pak B. Dengar, perubahan rencana. Pelatih kick terjebak di konvensi guru olahraga, jadi Bapak akan bertanggung jawab lagi pekan depan. Dan itu berarti lebih banyak dodgeball. Hari Senin kalian melawan siswa kelas 8. Kenapa? Untuk bersenang-senang, sama-sama. Jadi, ini berita yang buruk bagi siapa saja yang tidak suka gips tubuh. Entah kenapa kalian bertingkah seperti ada lalat pikat di celana dalam kalian. Selama Clyde marah tentang Zemir, kita masih punya senjata rahasia kita. Teman-teman, coba tebak. Ayahku baru saja mengirim pesan. Zemir masuk kembali ke Operation Desert Storm. Ternyata ada kekacauan pada pemeriksaan peralatan. Pengocoknya ternyata sesuai regulasi. Bukankah itu bagus? Waktunya sangat tepat. Benar kan teman-teman? Mereka bahkan menjanjikan sempalan. Mengocok semuanya bersama Zemir. Aku ingin merayakannya. Aku ke kelas ilmu kesejahteraan keluarga untuk memanggang badai. Ups, hampir saja terinjak sobat kecil. Ayo, memanggang denganku. Jadi, teman-teman, kita harus apa? Ya, kalau Clyde tidak marah, siswa kelas 8 itu akan menghabisi kita. Aku benci mengatakannya, tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus bawa kembali Clyde pemarah. Oke, pertandingannya 2 jam lagi. Tidak ada yang membuat Clyde marah selain bicara dengan mulut yang penuh. Kau siap, Rusty? Aku siap, kawan. Selamat pagi semuanya. Siapa yang mau muffin Senin pagi? Sama seperti hari ini, mereka penuh sinar matahari. Aku mau satu. Aku sudah menunggunya, kawan. Wow, Rusty, itu permen yang banyak. Semua air liur itu. Ya, dan kau bisa melihat setiap giginya juga. Bagaimana perasaanmu? Wah, itu bukan kemarahan. Teman-teman, kita akan melakukan rencana B. Clyde,
Coba lihat foto lama ini. Lenny mendandani Cliff seperti Sinterklas. Oh. Saat Halloween. Apa? Kenapa begitu? Itu sangat membingungkan bagi Cliff. Ayolah, Clyde. Ayo jelajahi perasaanmu. Oh, seekor kucing berpakaian Sinterklas. Tapi saat Halloween. Haha, itu masih manis. Kau bisa memanggilnya Sintermeong. Apa ibu tahu? Itu menggemaskan. Dan dia berkata, Meong Natal. Terima kasih, Bu Merrill. Tadi aku hampir meluapkan kemarahan. Oh, ada banyak energi negatif di sini. Oke, permainan dimulai 15 menit lagi. Kita harus membuat Clyde marah. Dia benci melihat sampah berserakan karena seperti katanya, sampah sembarangan meludahi mata Ibu Pertiwi. Kekacauan yang hebat. Bagus, teman-teman. Oh, lihat. Itu dia datang. Hei teman-teman, kenapa mau bertemu di sini? Monster macam apa yang melakukan ini? Ya, kami juga bertanya-tanya. Ini membuatku sangat marah. Bagus, maksudku, itu reaksi yang bisa dimengerti, kawan. Pikirkan itu nanti saja, Clyde. Sekarang saatnya bermain. Ayo! Clyde, Sasana di sini. Kau mau kemana? Ke kantor kepala sekolah Ramirez. Ini terjadi di saat pengawasannya, dan aku akan memberinya pendapatku. Dia membiarkan pelajarnya meludahi mata Ibu Bumi. Teman-teman, kalau dia marah pada kepala sekolah Ramirez, mungkin dia akan dihukum. Kita harus katakan yang sebenarnya. Clyde, tunggu. Lincoln mau bilang sesuatu. Jangan marah pada kepala sekolah Ramirez. Kami yang melakukannya. Apa? Kenapa kalian lakukan itu? Hei, bertahan hidup. Saat kau marah, kau hebat bermain dodgeball. Dan itu mencegah kami dari dihancurkan. Kami ingin membuatmu marah cukup lama untuk bertahan di permainan ini dengan anak kelas 8. Maafkan kami. Aku tidak percaya kalian melakukan ini. Itu benar. Salurkan kemarahan itu di pertandingan. Ini bukan kemarahan, Rusty. Ini kekecewaan. Oh, itu tidak membantu kita. Fokus, Rusty. Ini bukan tentang dodgeball lagi. Kita sekumpulan penjahat bagi Clyde. Saatnya bertanding. Ayo semuanya. Clyde, kau tidak perlu bermain. Kau tidak pantas dihancurkan anak kelas 8. Kami yang pantas. Aku dengar suara dihajar, tapi tidak merasakannya. Buang sampah ke tempatnya. Oh, tidak, tidak! Selesai! Clyde, itu luar biasa. Ya, sobat. Kau tidak perlu membantu kami. Tapi kami senang kau membantu kami. Ya, pembungkus itu yang memicuku. Sekarang aku lebih baik. Bicara soal pembungkus. Dan ini yang terakhir. Tidak ada yang lebih menyegarkan daripada tempat yang bersih dan secangkir teh herbal. Dan apa aku benar? Kabar baik, anak-anak. Tim Viking dari Islandia yang Bapak ceritakan berlayar ke sini untuk bermain dodgeball dengan kalian. Sama-sama. Clyde?